Shalom kepada seluruh jemaat Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat bertemu dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Untuk memulakan acara ibadah online pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca pengakuan iman rasuli dan saya akan memimpin kita di dalam doa pembukaan. Mari kita sama-sama membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa dan saya akan memimpin kita di dalam doa pembukaan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur karena kami dapat bersama-sama dalam acara ibadah online pada pagi hari ini. Bapa, kami menyerahkan seluruh acara ibadah kami dari mula pertengahan hingga selesai Bapa. Teristimewa kami berdoa untuk seluruh jemaat di Sabikaban Bapa, agar Tuhan dapat melawat kami, agar Tuhan dapat melawat setiap pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Bapa, dan biarlah lewat lawatan Tuhan, jemaat Tuhan di dalam setiap keluarga-keluarga jemaat kami, biarlah lewat acara ibadah online pada pagi hari ini lebih lagi menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan, untuk meneguhkan iman kami Tuhan. Dan biarlah apa yang kami dengar pada hari ini, baik itu dari pujian dan penyembahan, biarlah semua pujian penyembahan itu akan menjadi satu berkat rohani bagi setiap pribadi kami, dan jemaat Tuhan diberkati lewat pujian dan penyembahan. Kami berdoa untuk yang mengambil acara pada pagi hari ini, baik itu pujian dan penyembahan, pemusik, penyanyi latar, kami serahkan seluruh mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Teristimewa akan berdoa untuk pastor yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Urapi dia dengan urapan Roh Kudus, dan biarlah lewat firman yang kami dengar pada hari ini, kami akan dikuatkan, iman kami juga diteguhkan. Dan kami berdoa juga untuk seluruh rangkaian ibadah kami, agar acara ibadah kami berjalan dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh keluarga jemaat kami Sabikaban pada pagi hari ini Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menjamah setiap hati pribadi jemaat kami lewat pujian, penyembahan, dan firman Tuhan Bapa. Terima kasih Bapa. Kami buka acara ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya Bapa. Amin. Shalom dan selamat pagi kepada jemaat yang dikasihi sekalian. Mari pada hari ini kita mulakan ibadah kita dengan pujian Hatiku Percaya. Ketua
Salam dan selamat pagi untuk seluruh jemaat Tuhan yang Yesus kasihi. Jemaat Tuhan, hari ini kita adakan perjamuan kudus, dan setelah acara perjamuan kudus ini selesai, kita akan meneruskan dengan khotbah. Jadi sebelum kita melakukan ataupun meneruskan acara perjamuan kudus, saya ingin membawa kita melihat kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar perjamuan kudus kita pada hari ini, yang terdapat di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-26 berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ketetapan dalam perjamuan kudus seperti mana yang telah kita baca ataupun telah kita perhatikan, perjamuan kudus adalah telah ditetapkan oleh Yesus Kristus. Yesus memerintah orang yang percaya kepadanya dengan memperingati dia dengan mengambil bagian di dalam perjamuan ini. Perjamuan ini melambangkan arti kematiannya. Roti yang dipecahkan melambangkan tubuhnya yang dipecahkan karena kita. Minuman ini melambangkan darahnya yang tertumpah untuk keampunan dosa kita. Perjamuan menguatkan persekutuan kita dengan Tuhan dan dengan sesama kita dengan hati yang penuh kasih. Dan setiap orang percaya boleh mengambil perjamuan ini asalkan sudah dibaptis, baik anggota penuh sidang SIB atau anggota gereja yang lain layak mengambil perjamuan ini. Tetapi terlebih dahulu marilah kita memeriksa hati kita dan mengaku dosa kita kepada Allah, supaya jangan kita menghadap meja Tuhan ini tanpa sedia. Dan kita akan mengambil roti dan cawan, dan sementara kita mengedarkan roti dan cawan ini, dan kita boleh naikkan satu pujian. Satu dalam rohmu, satu dalam firmanmu. Dan kita boleh naikkan pujian ini. Dan sambil sementara itu roti dan cawan dibagikan di antara kita. Satu dalam rohmu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa
di surga, Yesus Tuhan. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Satu dalam Roh-Mu. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Bila semua sudah mendapat roti dan air, mari kita berdoa mengucap syukur atas roti dan air ini. Bapa di surga, kami bersyukur karena pimpinan dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami, pengorbanan kasih yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Dan kami tahu semua itu karena kebaikan-Mu, semata-mata mau menyelamatkan kami, mau membebaskan kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami di dalam hal kami memperingati akan Tuhan, memperingati tentang pengorbanan-Mu bagi hidup kami. Biarlah melalui perjamuan ini seperti mana yang telah Tuhan tetapkan, dan kami dapat melakukannya, dan kami dapat mengingati pengorbanan dan penderitaan yang telah Yesus lakukan bagi kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Bila semua sudah mendapat roti dan air, mari kita pegang roti. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita sama-sama makan roti.
Dan kita renungkan tubuh Yesus yang dilukai dan disiksa demi menyelamatkan kehidupan kita. Kita ambil cawan ataupun pegang cawan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Perbuatlah ini setiap kali kita meminumnya menjadi peringatan akan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kita makan roti dan minum cawan ini, kita memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang. Mari kita sama-sama minum. Kita merenungkan darah Kristus yang dicurahkannya di atas kayu salib semata-mata mau menyelamatkan kita dari segala dosa kita, mau menebus kita. Mari kita berdoa, mengucap syukur atas perjamuan ini, di mana Tuhan telah memimpin kita di dalam acara ini. Bahkan kita dapat memperingati pengorbanan, penderitaan yang telah Yesus Kristus alami semata-mata mau menyelamatkan kita, manusia yang berdosa ini. Kita berdoa, saya pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih atas segala kebaikan-Mu, kasih dan anugerah-Mu, pengorbanan yang telah Engkau berikan, tubuh-Mu yang telah dipecah-pecahkan, darah-Mu telah mengalir di atas kayu salib, mau menyelamatkan kami, mau membebaskan kami, mau melepaskan kami, mau memberi hidup kepada kami. Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, kasih, anugerah-Mu, dan kami bersyukur atas pimpinan-Mu yang sentiasa memperingatkan kami melalui perjamuan kudus ini, sehingga kami tidak lupa penderitaan dan pengorbanan yang telah Engkau lakukan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Amin. Salam dan selamat bertemu untuk semua jemaat Tuhan yang Yesus kasihi. Sebelum kita memperhatikan firman Tuhan ataupun belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, mohon pimpinan, mohon pengertian, mohon pemeliharaan daripada Allah, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Kiranya ada kuasa-kuasa iblis, roh-roh jahat, pikiran-pikiran dunia ini yang mengganggu kami, yang menghalang kami untuk
mengerti dari firman-Mu, belajar firman-Mu. Jauhkan semua roh-roh itu, biarlah roh Tuhan, kuasa Allah sendiri yang melindungi kami, supaya kami dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Dan kami mohon kekuatan dan tenaga yang baru daripada Allah bagi kami untuk terus belajar akan firman-Mu. Dan hamba-Mu mohon kekuatan daripada Allah agar dengan hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan yang daripada Allah lah yang hamba-Mu guna pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Allah sendiri. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Yesus kasih, sesuai dengan acara perjamuan kudus yang telah kita lakukan pada hari ini, saya ingin membawa kita dengan teks yang sama yang terdapat juga di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Saya bacakan demikian. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Ayat yang ke-25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Jadi kalau kita perhatikan ayat firman Tuhan yang telah kita baca, dan ini berbicara tentang perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus yang harus dilakukan dengan hormat dan tertib. Bila tidak dilakukan secara hormat dan tertib, dan itu mencelakakan diri kita sendiri. Jadi dari topik ini saya ingin membawa kita dengan satu judul ataupun satu tema, yaitu mengambil bagian persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, atau persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus berarti kita akan berbicara tentang mengambil bagian dalam kesatuan dengan tubuh dan darah Kristus. Jadi persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus akan mengakibatkan ataupun konsekuensinya ataupun kesannya, yang pertama dapat kita perhatikan pada ayat yang ke-24, yaitu ayat ini tentang inkarnasi Yesus dalam karya keselamatan, di mana ayat ini berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan untuk kamu." Dan ini juga berbicara tentang inkarnasi Yesus Kristus di dalam karya keselamatannya, di mana dia menyerahkan tubuhnya, di mana ia datang ke dunia ini dan menyerahkan tubuhnya untuk menyelamatkan kita, untuk mengganti kita, untuk menebus kita dari dosa kita. Jadi kalau kita perhatikan seterusnya, Yesus menggunakan analogi roti yang memberi pertumbuhan dan hidup secara fisik. Tetapi Kristus memberi hidup dan kehidupan baik secara fisik dan secara rohani. Jadi dengan adanya Kristus, dengan kedatangan Kristus, inilah tubuhku, dan dengan kedatangannya dia memberi kita kehidupan baik secara fisik, demikian juga secara rohani. Kalau kita perhatikan Yohanes 6 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi.
Yohanes 6:51, Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Dan Yohanes 6:58, Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Jadi Yesus memberi tubuhnya kepada kita supaya kita hidup dan ada kehidupan rohani. Yesus mempersatukan kita di dalam satu tubuh. Kalau kita perhatikan juga di dalam 1 Korintus 10 ayat 16 dan 17, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Kemudian kita boleh perhatikan juga di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-12 dan yang ke-13. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi ini menceritakan tentang kesatuan kita di dalam Kristus. Kita disatukan di dalam Kristus. Jadi kesatuan dalam satu tubuh, setiap orang yang bersatu dengan Kristus akan mendapat keselamatan, akan mendapat kebenaran, dan akan mendapat pengampunan dosa, bahkan mendapat kelahiran kembali ataupun lahir baru, hidup baru. Bahkan kita dimerdekakan dari perbudakan dosa. Jadi kesatuan kita dengan Kristus itu akan memerdekakan kita, akan memberi keselamatan kepada kita, akan memberi kehidupan kepada kita. Jadi yang kedua, kita perhatikan ayat yang ke-25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, dan ini berbicara tentang kematian Yesus yang menyucikan dan menebus dosa manusia, dan bermulanya perjanjian yang baru yang dimeteraikan dengan darah Kristus. Kalau kita perhatikan Ibrani 9 ayat 14 dan 16, saya bacakan. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat. Jadi
firman Tuhan ini jelas bagi kita bahwa kematian Kristus itu bermulanya perjanjian baru dan termeterainya perjanjian yang baru. Jadi dengan darah Kristus ini menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dengan darah Kristus ini kita dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan oleh Allah. Dengan kematian Kristus menebus kita terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah kita lakukan. Dengan kematian Kristus, perjanjian baru dimulai atau wasiat baru diberitakan, dan perjanjian baru itu ditaruh di dalam batin dan ditulis di dalam hati kita. Jadi dengan kematian, dengan darah Kristus itu perjanjian baru dimeteraikan dan diberitakan di antara suku-suku bangsa. Kalau kita lihat Imamat 17 ayat 11, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Jadi, dan ini berbicara tentang fungsi nyawa, fungsi darah ataupun yang berkaitan dengan nyawa. Nyawa ada di dalam darah, dan darah Kristus diserahkan bagi kegunaan perdamaian bagi nyawa kita. Artinya darah Kristus memberi nyawa kepada kita. Darah Kristus itu memberi hidup kepada kita. Dengan tertumpahnya darah Kristus, dan itu berarti memberi kehidupan yang baru kepada kita. Jadi dengan perjamuan kudus itu mengingatkan kita tentang tubuh Kristus dan darahnya atau nyawanya yang diserahkan untuk kita agar kita diselamatkan. Jadi perjamuan kudus itu mengingatkan kita tentang tubuh Kristus yang disiksa, yang menderita sehingga ia mati di atas kayu salib, semata-mata demi menyelamatkan kita, semata-mata mau memberi kehidupan yang baru kepada kita. Jadi saudara-saudari yang Yesus kasih, adalah penting untuk kita sebagai orang Kristen mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, karena itu merupakan ketetapan Allah untuk mengingatkan karya keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita, supaya kita sentiasa melihat Tuhan di dalam kasih karunia-Nya dan tidak terlena dari kenikmatan di dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pimpinan-Mu di dalam kami mempelajari firman-Mu. Kami percaya oleh bimbingan Roh Kudus memimpin kami, yang telah memberi kekuatan yang baru kepada kami, bahkan memberi hikmat pengertian kepada kami. Dan kami tahu tanpa Roh Kudus kami tidak dapat mengerti akan firman-Mu, dan karena itu kami mengandalkan penyertaan dan pertolongan daripada Allah sendiri. Jemaat Tuhan, terimalah berkat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, pengorbanan, penderitaan yang telah Yesus lakukan semata-mata mau menyelamatkan kita. Dan terimalah berkat-berkat khusus yang telah Tuhan berikan untuk kita, supaya kita menerima hidup yang kekal. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Yesus kasihi, kita telah melakukan perjamuan kudus, dan kita juga telah
memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Dan kita bersyukur karena pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Dan sebelum kita menutup acara kita ada baiknya kita akan berdoa. Sebelum itu kita akan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan telah memimpin kami dari permulaan ibadah kami, kebaktian kami, hinggalah selesainya pada saat ini. Kami percaya melalui apa yang telah kami persembahkan pada hari ini, dan biarlah itu berkenan di hadapan Tuhan dan memuji memuliakan Tuhan lewat puji-pujian, lewat doa kami, bahkan lewat acara-acara perjamuan kudus yang telah kami lakukan pada hari ini. Dan kami percaya Tuhan memberkati kami sesuai dengan maksud dan tujuan Allah di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga mendoakan bagi seluruh jemaat Tuhan agar Tuhan memberkati kami semua, memelihara kami di dalam seluruh pekerjaan pada minggu-minggu hadapan ini, baik yang bekerja di dalam kerajaan, baik yang bekerja di dalam swasta, bekerja sendiri, bahkan para pelajar yang belajar, baik yang di sekolah rendah, sekolah menengah, bahkan yang di university. Kiranya Tuhan terus memimpin dan memelihara seluruh jemaat Tuhan di dalam keluar masuknya kami dari rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan sentiasa memimpin dan memelihara, menjauhkan kami dari segala macam pencobaan, menjauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik. Kami mendoakan secara khusus, mohon balas baik Tuhan bagi keselamatan kami tentang virus corona yang melanda dunia pada saat ini. Kiranya Tuhan melindungi kami sebagai umat-umat-Mu, supaya kami tidak terjangkit dan supaya kami tidak terkena dengan virus corona ini. Bahkan harapan kami, keinginan kami oleh kuasa daripada Allah sendiri, di dalam nama Tuhan Yesus, virus corona ini akan dimatikan, dan biarlah seluruh umat manusia bebas melakukan seluruh aktiviti dan pekerjaan harian kami masing-masing. Terpujilah namamu ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan dan kasih kemurahan-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Amin.